Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini, di mana kita semua tahu bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar kita semua mendapatkan derajat yang diinginkan oleh Allah, yaitu derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang sangat pendek tapi sebetulnya maknanya cukup dalam, yaitu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepadanya. Nah, ini sebuah hadis yang sangat dalam kalau kita pahami. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman hadis ini, saya akan menyampaikan mengenai langkah-langkah atau bagaimana upaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa iman itu dibagi menjadi dua bagian. Yang separuh dinamakan sabar, dan yang separuhnya lagi dinamakan syukur. Saya ingin menyampaikan bagian yang kedua, yaitu implementasi dari makna syukur sebagai bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan kita bersyukur atau syukur sebagai separuh dari iman, artinya mestinya kita menjadikan semua amal perbuatan kita, ibadah kita, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika kita beribadah kepada Allah, artinya Allah itu sebetulnya sudah mentakdirkan kita, menghendaki kita, meridhoi kita untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditakdirkan, diridhoi oleh Allah bisa beribadah, itu sebetulnya sebuah kehendak, sebuah ridho, sebuah takdir yang sangat besar maknanya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk melakukan ibadah. Karena dengan melakukan ibadah, itulah yang akan menjadi jalan keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bahwa takdir, ridho Allah kepada kita melakukan ibadah itu sebetulnya sesuatu yang sangat besar maknanya. Dan sekali lagi bahwa kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu, maka kita harus belajar memahami, menyadari mengenai hal tersebut. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul ada kebutuhan, karena itu adalah bagian dari kehendak Allah, bagian dari kekuasaan Allah. Artinya di sini bahwasanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk mau bisa kuat melakukan ibadah, itu artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus selalu berlatih
kita harus selalu melatih diri untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk melatih kecintaan dan sekaligus meningkatkan ibadah kita kepada Allah? Yang pertama, seperti hadis yang tadi disampaikan, yaitu pertama dengan meningkatkan pengetahuan agama kita. Bahwa kita itu beragama. Agama itu dari Allah. Semua petunjuk-petunjuk dari Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, maka sudah sepantasnya kita harus berusaha untuk mendalami pengetahuan mengenai Islam kita. Karena dengan pengetahuan yang kita miliki mengenai Islam, itulah yang akan menjadi jalan, wasilah keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian itu juga yang akan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ketika kita paham akan agama Islam, akan agama kita, berarti memungkinkan kita untuk selalu meningkatkan kebaikan pada sisi amal perbuatan kita. Berarti memungkinkan kita juga untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat benar. Karena kita harus mengikuti syariat Allah, kita harus mengikuti petunjuk Allah, kita harus mengikuti arahan-arahan Allah, yaitu terutama yang ada di dalam Al-Quran. Artinya ketika kita paham agama kita, berarti kita akan menjadi orang yang baik, insya Allah. Kemudian yang kedua, saya teringat dalam hal ini ada ungkapan bahwa satu orang alim itu artinya berarti orang yang memiliki ilmu, orang yang paham mengenai agama Islam, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Bayangkan keutamaan dari seorang yang alim, ternyata perbandingannya itu adalah 1000 ahli ibadah. Jadi kalau ada orang 1000 ahli ibadah, itu tidak lebih penting dibandingkan dari satu orang yang alim. Inilah tingginya seorang yang alim. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai agama Islam harus kita tingkatkan, dan itulah yang akan menjadi cara, menjadi jalan kita untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meningkatkan ibadah kita. Sebagaimana kita tahu, kita itu seorang hamba, maka kita harus selalu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak mau beribadah atau ketika kita tidak beribadah? Maka tentunya Allah akan jauh dari kita. Ibadah di dalam hal ini, ya ada kalanya ibadah sholat, bisa juga berupa zikir, bisa juga puasa, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah secara khusyuk. Saya ingin menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa berdoa itu sebetulnya sedang berbicara dengan Allah. Berdoa itu berarti sedang berkomunikasi, sedang minta, sedang berhadapan dengan Allah. Maka harus dilakukan dengan khusyuk, dengan serius. Bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah, sedang bertemu dengan Allah. Maka sekali lagi doa yang harus kita lakukan itu ya doa yang dilakukan secara khusyuk. Kita membutuhkan kekuatan Allah, membutuhkan sesuatu dari Allah yang itu kemudian kita minta. Dan meminta kepada Allah, itulah yang disebut dengan doa. Kemudian yang keempat, saya harus mengingatkan bahwa hidup kita itu tidak bisa sendiri. Tapi kita hidup itu bersama orang lain. Maka
sebagai makhluk komunal, sebagai makhluk yang memang kecenderungannya hidup bersama dengan orang lain, maka kita harus memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti. Ini juga yang penting. Prinsipnya dalam hal ini, hidup ini jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Karena sebetulnya kita itu orang yang lemah. Artinya, berarti dalam segala hal kita itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita, berarti kita akan dijauhi oleh orang. Dan apa yang terjadi kalau kita dijauhi oleh orang? Kita menjadi orang yang lemah karena kemungkinan orang lain tidak mau membantu dengan ikhlas kepada kita semua. Yang kelima, kita juga harus selalu menghindarkan diri dari dosa. Ingat bahwa dosa itu yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, kita akan jauh dari kasih sayang Allah, kita akan jauh dari rahmat Allah. Maka supaya kita selalu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho, kita harus menjadi jiwa yang bersih, yaitu dengan berusaha menghilangkan dosa dan menghindarkan diri kita dari dosa. Itulah yang akan menjadikan kita dekat dengan rahmat Allah. Kemudian yang keenam adalah membaca dan merenungkan kandungan, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran itu. Seperti yang pernah saya katakan bahwasanya Al-Quran itu berisi tentang wahyu Allah, petunjuk Allah. Maka memang tidak boleh tidak bahwa kita itu ya harus memahami kandungan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itulah akan ada petunjuk. Artinya kalau kita tidak paham Al-Quran, berarti kita tidak bisa memahami petunjuk dari Allah. Maka ya dengan kita memahami petunjuk-petunjuk dari Allah, karena Allah, kita akan tahu bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha rahim, Allah itu memiliki sifat rahman dan rahim. Dan kalau kita paham mengenai sifat-sifat Allah, kita paham mengenai bagaimana Allah, itulah yang akan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus berzikir. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa ketika kita senantiasa ingat berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Maka ketika kita berzikir, berarti pada saat itu juga kita itu akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita semua dari Allah. Itulah yang dapat menyebabkan kita menjadi tenang. Namun yang perlu saya ingatkan ketika berzikir, jangan hanya lesannya saja menyebutkan Allahu Akbar, tapi kita memahami Allahu Akbar itu apa, kemudian Subhanallah itu apa. Misalnya kita zikir Subhanallah, Maha Suci Allah, kita pahami kesucian Allah, bahwa Allah itu Maha Suci. Maka ketika kita menyebutkan Maha Suci Allah, itu artinya kita harus memahami betul, kita sedang sadar, kita menyebut bahwa Allah itu Maha Suci, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, kita harus senantiasa membersamai atau mendekati orang-orang yang soleh. Dengan mendekati orang-orang yang soleh, dengan hidup bersama orang yang soleh, maka kita akan dapat meniru, kita akan dapat meniru kebaikan orang-orang soleh tersebut. Maka memang disarankan untuk kita selalu berdampingan, membersamai, hidup bersama orang-orang yang soleh. Dan inilah yang nanti juga akan dapat menjadikan kita meningkat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang
Berikutnya yaitu mengingat kematian. Di dalam hadis sudah disebutkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk selalu ingat mati. Karena kalau kita sudah ingat mati, kita akan meningkat dengan sendirinya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat mati ini sebetulnya penting. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idho, bahwa ternyata mati itu adalah mau'idhoh yang paling lengkap. Ketika misalnya diberi wasiat oleh para ulama, oleh kiai, mungkin kita masih belum mau, tapi begitu kita sudah ingat mati, maka dengan sendirinya kita akan tumbuh kesadaran untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan agar kita meningkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati was sihhati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.